Kalau dari PHP sendiri gimana Bu? Mata Sebenarnya iya, apa kira-kira yang kayak punya spesifikasi gitu yang berhubungan tentang misalnya dunia kerja nanti ke depannya itu? Oke. Untuk mata kuliahnya itu ada namanya mata kuliahnya itu Hazard Analysis Critical Control Point atau apa tuh? HACCP, HACCP. Hasap, oke. Di situ lulusannya itu bisa menjadi quality control di suatu perusahaan karena kan di HACCP itu kita belajar tentang bagaimana cara mengidentifikasi bahaya. Bahaya itu ada 3, bahaya fisik, kimia, dan juga mikrobiologi. Dari hasil produksi itu? Hasil Oke, perikanan. Oke. Ikan kan itu 80% kandungannya adalah air. Nah itu kan tempat berkembangnya bakteri. Sehingga kita perlu mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang bisa terjadi. Sehingga kita melakukan tindakan pencegahan atau tindakan pengendalian. Nah, kita pelajari di Hazard Analysis Critical Control Point tersebut. Intinya di quality control ya, terkait quality control. produksi perikanan gitu. Hasil perikanan. Oke. Kalau di Makassar itu ada perusahaan kawasan industri Makassar, KIMA atau biasa disingkat dengan KIMA. Yap. KIMA itu rata-rata perusahaan tentang pengolahan hasil perikanan. Oke. Jadi kalau misalnya bingung nantinya mau kemana, itu ada banyak perusahaan perikanan. Banyak perusahaan perikanan yang mungkin kedepannya akan dikerjasamakan dengan program studi ibu ya, jadi kan kemungkinan besar misalnya akan magang nanti kedepannya itu bisa terbuka lebar ya. Di sini kan juga ada Jembatan Puri kan juga ada beberapa perusahaan. Oke. Di situ juga bisa dilakukan magang sama mahasiswa-mahasiswa kami. Tentang quality control tadi atau macam-macam? Ada quality control, terus ada juga lebih ke spesifik cara produksinya. Cara produksi hasil perikanan. Iya, hasil perikanan. Okay. Hasil perikanan kan itu tidak cuma ikan saja. Iya, betul. Ada banyak hasil perikanan. Saya kemarin sempat diskusi juga sama Prof yang dari IPB. Nuril Mala. Iya, Prof Mala. Prof Mala. Iya. Nah, ya itu yang sedikit juga tuh membuka wawasan itu tentang perikanan. Wah, keren sekali, dia bikin masker ya, udah salah. Masker dari gelatin dari rumput laut. Dari rumput laut itu. Iya. Itu bikin waduh itu keren sekali. Itu produk sendiri kayaknya. Produk sendiri juga ya? Iya. Apa tuh cangkang kapsul ini obat? Itu citin-citosan. Itu terbuat dari cangkang ini, Pak. Apa namanya? Kepiting ataupun udang. Jadi itu mengandung citin-citosan. Oke. Bisa digunakan untuk farmasi, obat-obatan. Berarti banyak sekali memang hubungannya dengan betul. jurusan yang lain ya. Iya. Oke. Tidak mesti tentang ikan saja. Nah, itu yang lain juga kita produksi kok. Itu keren itu sebenarnya. Nah, teman-teman nih kadang, jangankan teman-teman, saya sendiri aja Bu ya, pribadi kadang itu juga mikir kayak gitu. Ini apa kira-kira yang dipelajari di jurusan perikanan ini? Ternyata seluas itu ya. Oke. Nah, berarti teman-teman setelah nonton episode kali ini mungkin sedikit akan membuka ya wawasannya teman-teman terkait jurusan Fakultas Perikanan yang ada di UNAMIN khususnya. Oke, terus kemudian yang perlu dipersiapkan oleh calon mahasiswa nih ketika mau masuk ke program studi ibu nih, misalnya kalau di MSDP itu seperti apa Bu? Yang perlu dipersiapkan nih dari calon mahasiswa untuk masuk. Misal mungkin dari minatnya untuk mengembangkan daerah atau mengembangkan bidang perikanan, atau misalnya terus kemudian administrasinya seperti apa? Mungkin Ibu silahkan. Oh iya, kalau saya sih maksudnya melihat bahwa ndak ada yang perlu dipersiapkan secara spesifik. Oke. Yang penting siap mental saja. Oke. Mental untuk menghadapi kuliah-kuliah, karena di perikanan itu semester 1-2 itu memang prakteknya belum terlalu ini, tetapi begitu masuk 3 sampai akhir itu setiap mata kuliah memiliki praktek. Baik di lapangan maupun di laboratorium. Jadi siap mental saja, yang jelas maksudnya mau belajar itu bisa
Kecuali kalau memang tidak mau belajar, hanya mau datang Ya, ngeceng-ngeceng betul, saja betul, di betul. kampus, ya itu tidak akan dapat ilmunya kalau Oke, begitu. betul. Jadi yang penting mereka siap saja mau Mentalnya, belajar saja, oke. mentalnya untuk datang belajar. Karena memang kebanyakan praktek, Bu, ya. Iya, kebanyakan kita praktek. Hampir semua mata kuliah, Bu. Hampir Ya, semua mata iya, kuliah. SKS. Hampir semua mata. Dan di situ kelebihannya perikanan, tidak serta-merta bahwa kita maksudnya harus ngumpul-ngumpul dulu baru kita pergi Iya. rekreasi atau apa. Ah, Enggak. Jadi oke. kita Ya, bisa ya, sambil ya. jalan-jalan sambil dapat Oke, ilmunya. betul. Seperti misalnya kita melakukan praktek di Pulau Oke. Iya, jadi mereka jalan ke Pulau sambil menikmati keindahan Pulau dan Oke. mereka dapat ilmunya di situ. Nah, ini salah satu alasan juga kemarin salah satu narasumber kita kenapa dia mau bukan mau sih. Kenapa dia suka dengan bidang perikanan ini? Karena dia bilang dia suka jalan-jalan. Jadi ya kerja jalan-jalan berkedok kerja itu. Jadi ya dia mengeksplor pantai, laut, terus kemudian terumbu karang apa dan segala macam dari bidang ini gitu. Wah, keren sih. Kayaknya kalau saya bukan di informatika mungkin Sudah pindah ke perikanan. bisa jadi. Saya sudah terlanjur gitu. Kalau dari untuk PHP gimana, Bu? Persiapan ya itu tadi, mental dan juga dirinya harus siap untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Iya, betul sih. Kemudian kalau untuk di pengolahan hasil perikanan sendiri itu kita juga ada praktikum. Praktikumnya itu ada di laboratorium mikrobiologi untuk meneliti misalnya bakteri. Jadi dia lebih ke IPA lah. Kemudian ada juga praktikum pengolahan, pembuatan produk diversifikasi olahan hasil perikanan. Jadi langsung bikin produknya secara langsung. Praktikum kan di mata kuliah pengolahan hasil perikanan juga ada pengolahan tradisional dan pengolahan modern. Nah, nanti kita terapkan di praktikum itu. Oke. Jadi nanti setelah selesai praktikum kita bisa makan-makan. Nah, itu lagi kelebihan. Kayaknya untuk saya pernah pengolahan dulu, hasil Bu. perikanan. Kayaknya saya pernah waktu ke labnya perikanan itu tiba-tiba gitu dipanggil sama Pak Dekan. Ayo ke lab. Saya bilang ngapain? Mencoba produk hasil olahan yang dilakukan oleh mahasiswa perikanan. Saya bilang, wih, ternyata keren juga ya. Banyak sekali hasil olahannya kemarin. Saya sempat coba juga. Wah, itu teman-teman tuh harus diingat itu. Nah, kira-kira untuk ini sih dari PHP mungkin prospek kedepannya lulusan yang tadi yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Tapi mungkin yang lebih spesifik dan kira-kira khususnya di Kota Sorong atau di luar Kota Sorong gitu, prospek dari lulusan PHP itu. Nah, kalau untuk prospek kerja dari pengolahan hasil perikanan sendiri itu kita bisa kerja di instansi pemerintah. Oke, satu. Instansi pemerintah itu ada tadi balai karantina. Balai karantina, kemudian setiap daerah kan juga itu ada dinas perikanan dan betul. Dinas perikanannya toh? Iya, ada. Kita juga bisa masuk di situ. Kemudian untuk instansi swasta itu seperti di perusahaan perikanan. Oke. Itu kita bisa masuk di situ. Kemudian kita juga bisa jadi penyuluh perikanan. Oke. Kemudian bisa jadi wirausaha atau pengusaha juga. Iya, itu betul. boleh. Itu penting sih. Kayaknya kalau saya lebih senang di situ tuh. Itu pengusaha ada itu. Waduh, itu luar biasa. Banyak guru-guru saya itu yang guru waktu di SUPM tapi dia juga merangkap jadi wirausaha. Wah, itu jadi ya. pengusaha. Keren tuh. Dan sekarang sudah ada perusahaannya di Jembatan Puri. Wah, luar biasa. Karena ini yang sempat saya kalau lagi diskusi sama teman-teman atau narasumber dari bidang perikanan ya, kayak dari bidang perairan dan perikanan itu. Yang saya bilang misalnya kayak kita nih di Papua Barat, misalnya Papua Barat Daya yang sekarang ya, itu kan kalau mau dilihat dari potensi lautnya itu sangat luar biasa sekali. Itu misalnya dari Bintuni, terus kemudian dari Temi, salah satu produksi ikan terbesar, penjualan ikan terbesar kan di Jembatan Puri. Nah, itu kan salah satu potensi terbesar yang ada di Kota Sorong. Betul, Pak. Nah,
ya yang mengolah itu kebanyakan orang luar gitu. Iya, Nah, betul, Pak. sayangnya itu. Jadi Dan ini juga Pak, tambahan informasi, perairan Papua itu salah satu perairan yang tersubur di Indonesia. oke, Jadi Papua. perairannya itu ya, dia masuk di WPP 718. Apa itu itu, salah Bu? satu wilayah perairan penangkapan perikanan. Oh, Dia masuk di wilayah tersubur di Indonesia. tersubur di Indonesia. Iya, tersubur Oke. di Indonesia. Jadi perairannya itu yang lebih bagus dibandingkan perairan-perairan lain. Karena yang saya tahu ya dari beberapa teman juga, ya daerah misalnya daerah Papua yang lain itu ngambil ikannya dari Sorong. Iya. Itu kalau tidak salah ya, teman-teman bisa cek lagi informasinya. Tapi sempat juga cerita-cerita ya itu. Termasuk dari Jayapura. Jadi Dari Jayapura memang ya? Dari Jayapura itu biasanya ikannya dikirim dari Sorong ke Dari Jayapura. Sorong. Nah, itu teman-teman, maksudnya kayak potensi sebesar itu loh. Iya. Masa orang luar gitu yang mau Mengelola. mengelola. Betul. Nah, harusnya kan teman-teman yang di Sorong sendiri gitu kan. Nah, kalau untuk MSDP nih, Bu. Selain yang tadi kita sudah diskusikan, kira-kira prospek ke depannya tuh. Lulusannya, iya. Kedepannya itu dia bisa menjadi entrepreneur. Oke, berwirausaha yang tadi itu ya. Bagaimana dia membuat suatu usaha di bidang perikanan dan kelautan. Kemudian manajer bisa menjadi manajer, bisa menjadi akademisi. Salah satunya juga akademisi, dan penyuluh juga ya. Penyuluh juga. Kebanyakan juga mereka jadi penyuluh. Itu yang kalau untuk spesifik dari bidang perikanannya ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan di bidang-bidang lain itu juga bisa dimasuki, misalnya di industri perbankan misalnya, terus kemudian bidang-bidang yang lain lah. Masuk ke informatika juga pun kayaknya ada hubungan itu, misalnya membahas tentang pemanfaatan teknologi di bidang perikanan. Nah, itu kan juga bisa tuh. Bisa berkolaborasi juga tuh kan? Sangat bisa berkolaborasi. Sangat bisa ya? Iya, terutama misalnya dalam hal kalau misalnya adik-adik yang terjun di dunia usaha, terus dia tidak tahu bagaimana mempromosikan dia punya usaha, kan bisa kerjasama dengan informatika. Oke, siap. Mempromosikan. Nah, mungkin terakhir Ibu, dari Ibu Kaprodi MSDP, mungkin ajakan untuk memilih jurusan yang ada di Fakultas Perikanan. Mungkin ada statement gitu, Bu, yang kayak tadi sih. Saya sih lebih ke yang tadi tuh. Maksudnya kita punya potensi ini besar sekali gitu kan. Mungkin dari Ibu apa gitu? Silahkan. Ya itu tadi bahwa kita menyadari bahwa wilayah perairan ini sangat luas, dan siapa yang akan mengelola kalau bukan generasi muda. Dan ada pepatah Cina yang mengatakan begini, jangan engkau memberi ikan untuk dimakan pada hari ini, tetapi ajarilah dia memancing ikan untuk dia dapat makan selama hidupnya. Namun jika engkau mengajari dia mengelola sumber daya ini dengan baik, maka sumber daya ini akan diwariskan kepada anak cucunya. Itu jadi tagline-nya bagus tuh. Bagaimana misalnya kalau ikan itu diambil terus, nah bagaimana generasi muda yang akan itu? Otomatis ada generasi muda yang tidak tahu beberapa spesies ikan kalau ikannya sudah punah. Iya, betul. Jadi itu inti daripada pepatah tadi. Jadi mungkin adik-adik yang maksudnya berminat untuk mengembangkan wilayah terutama misalnya wilayah Papua ini, ayo bergabung di Fakultas Perikanan. Kalau untuk PHP, Bu? Kalau saya seperti yang tadi, kita di Indonesia itu memiliki banyak sumber daya di perikanannya. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengembangkan? Nah, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi saya harap teman-teman SMA yang mau melanjutkan pendidikan, jangan salah pilih, masuk saja di Fakultas Perikanan. Universitas Muhammadiyah Sorong UNAMIN ya. Baik. Fakultas Perikanan. Terima kasih Bu sudah datang, sudah berbincang-bincang tentang prospek, tentang apa sih sebenarnya jurusan yang ada di Fakultas Perikanan itu. Terima kasih sudah datang Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas informasinya.
Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama 2 kaprodi dari Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, teman-teman yang berminat untuk masuk jurusan dari salah satu jurusan yang ada di Fakultas Perikanan, silahkan untuk melakukan pendaftaran yang bisa dilakukan langsung datang ke kampus Universitas Muhammadiyah Sorong atau mengakses melalui link penerimaan mahasiswa baru yang ada di sini. Ting 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 ting. Oke. Baik, itu tadi teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe Unamin TV. Jangan lupa follow semua sosial media yang dipunyai juga dari Unamin. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan ada TikTok. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you next episode.